Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Oke, ada yang sakit apa enggak ya di ruangan kelas ini? Saya hilang, Bu. Oke, kalau yang sakit silakan pakai masker ya, nanti biar tidak menulari teman-temannya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran di pelajaran sistel. Semoga kalian tetap semangat. Tapi sebelumnya kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa dicukupkan. Oke, anak-anak sekalian, jadi hari ini adalah hari yang spesial ya, karena kita akan melakukan sesuatu yang nantinya akan menyenangkan untuk kalian. Ada sesuatu tantangan yang akan kita lakukan hari ini ya. Tapi sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu. Jadi hari ini siapa ya yang tidak masuk? Adakah yang tidak masuk? Mungkin ada Teman dari sebangku kalian. saya, Bu. Oke, ya siapa Pak nah? Joko, Bu. Sakit, Bu. Oke, Joko sakit ya. Oke, yang lain mungkin ada? Oh, sepertinya sudah, Joko aja ya. Nah, jadi perlu saya ingatkan kembali, jadi karena akhir-akhir ini itu cuacanya sudah ini ya, nggak mendukung ya, kadang panas, kadang hujan, pancaroba. Jadi kalian juga harus tetap jaga kesehatan, makan apa namanya, makanan yang bergizi, terus kemudian kalian juga harus rajin minum multivitamin supaya nanti badannya selalu sehat. Nanti kalau sehat jadi semangat untuk belajarnya gitu ya. Hari ini kita mau belajar tentang lanjutan yang kemarin ya. Kita masih dalam materi jaringan komputer. Nah, kira-kira dari yang kemarin yang sudah dijelaskan, apakah ada yang masih ingat sebenarnya jaringan komputer itu apa sih? Nah, ada yang masih ingat enggak? Boleh, silakan Izin, yang Bu. mau menjawab. Oke, silakan Mbak Saya, Anggun. Bu. Ya, Ya, jaringan komputer adalah menghubungkan antara beberapa komputer dengan tujuan mengirim informasi dan sumber daya, Bu. oke. Jadi menghubungkan komputer dengan komputer ya untuk mengirimkan data. Oke, baik sekali. Jawabannya tepat ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, apakah juga masih ingat kira-kira nih komponen-komponen apa saja nih yang paling penting yang harus ada di dalam jaringan komputer ini? Ayo, siapa? Silakan tunjuk tangan untuk menjawab. Ya, Bu. Oke, Mas Ipin silakan. Harus ada komputernya, Bu. Oh iya ya, jaringan komputer pasti harus ada komputernya ya. Terus selain itu apa lagi ya kira-kira? Selain Sama komputer? ya transmisinya. Oke, media transmisi. Perlu kalian ketahui ya semuanya bahwa media transmisi itu adalah media untuk menghubungkan ya. Jadi penghubungnya itu apa nanti ya gitu. Nah, di jaringan komputer ini kita nanti akan memakai kabel tentunya gitu ya. Terus kemudian untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan simulasi membuat topologi jaringan komputer. Materi topologi jaringan komputernya sudah Ibu Ike bahas di pertemuan kemarin. Ada 5 jenis topologi jaringan yang kalian pelajari minggu lalu. Ada topologi star, topologi tree, terus kemudian ada topologi mesh, ada topologi ring, dan ada topologi bus ya. Dari kelimanya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, hari ini kalian harus bisa menganalisis kira-kira topologi jaringan apa yang paling tepat untuk suatu gambar topologi atau untuk suatu desain topologi jaringan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian harus bisa menganalisis topologi jaringan yang kalian buat
yang kalian simulasikan di Cisco Packet Tracer. Minimal kalian harus mengetahui satu topologi. Nah, hari ini nanti akan ada tantangan yang harus diselesaikan. Jadi, untuk kalian, untuk hari ini itu pembelajarannya memang sangat penting. Karena apa? Kita mempelajari dasar dari jaringan komputer. Sebelum kalian nanti menjadi seorang network engineer atau menjadi seorang IT support ya. Biasanya nih kalian kan nanti akan menginstal jaringan komputer. Nah, hal-hal yang paling krusial itu adalah kalian harus bisa mendesain topologi jaringan. Supaya apa? Supaya nanti kalian tahu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang muncul atau yang diperlukan saat kalian mau menginstal jaringan komputer, gitu ya. Nah, untuk tantangannya silahkan di-download LKPD-nya di Google Classroom. Bu Ika sudah siapkan. Hari ini misalnya kalian adalah seorang network engineer. Kalian adalah seorang IT support di suatu perusahaan. Perusahaannya misalnya ini ada PT Koneksi. Nah, ternyata PT Koneksi ini dia punya 2 kantor cabang, yaitu cabang Surabaya dan cabang Malang. Nah, di kantor cabang itu ternyata mereka mempunyai masing-masing 5 komputer yang harus terhubung. Kira-kira nih, kalau menurut kalian, kira-kira nanti akan kita pakai jaringan atau topologi jaringan apa yang paling sesuai? Gimana, Mbak Anggun, kira-kira punya pendapat untuk menyelesaikan tantangan ini? Kita harus pakai topologi jaringan apa nih? Topologi star mungkin, Bu. Oke, kalau Mbak Anggun akan memilih topologi star. Oke, bisa ya. Nanti kita coba simulasikan gimana gitu ya. Terus hari ini nanti kita pakai simulasi Cisco Packet Tracer ya. Kemarin sudah Bu Ike sarankan untuk mendownload, softwarenya juga sudah ada di Google Classroom. Adakah yang belum mendownload atau menginstal? Sudah, Bu. Oke, sudah siap berarti ya semuanya. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, Bu Ike mau menjelaskan terlebih dahulu nih, gimana sih caranya untuk membuat desain topologi jaringan yang ada di Cisco Packet Tracer. Disimak ya, supaya nanti kalian bisa membuat desain topologi jaringan masing-masing sesuai dengan kelompok kalian. Oh iya, hampir lupa. Hari ini kegiatannya nanti kalian mensimulasikan dengan kelompok ya. Kelompoknya sudah ditentukan. Jadi kelompok kalian itu nanti kelompok pertama itu dipimpin oleh Mbak Anggun atau ketuanya Mbak Anggun. Kelompok kedua nanti ada Mas Pipin sebagai ketuanya, dan kelompok lain itu pembagian kelompoknya juga sudah ada di Google Classroom. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Silahkan kalian sekarang masuk ke dalam kelompok masing-masing ya. Silahkan kalian berdiskusi terlebih dahulu di kelompoknya masing-masing ya. Jangan lupa pembagian tugasnya juga ya. Oh ya, sebelumnya Bu itu mau ngecek dulu. Adakah kelompok yang nggak bawa laptop sama sekali? Oke, ternyata semuanya membawa ya. Jadi aman. Ini untuk kegiatan hari ini bisa dilakukan. Gitu. Oke, sambil kalian mempersiapkan, ini saya akan mendemonstrasikan ya bagaimana caranya untuk membuat simulasi di media Cisco Packet Tracer. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah memakai ini sebelumnya atau sudah tahu Cisco Packet Tracer itu seperti apa? Ada? Baru install, Bu. Oh, baru install. Oke. Jadi silahkan dibuka ya. Nanti tampilannya harus seperti ini. Nah, ini berarti kalian sudah bisa login ke softwarenya. Terus kemudian diperhatikan yang bawah ini adalah device-device-nya yang nanti akan dipakai ya. Di sini ada network device. Network device berarti nanti adalah sebagai penghubungnya. Ada alatnya, di sini ada router, switch, kemudian ada
kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya di sini ada cloud juga. Nah, terus di sebelahnya ini ada PC ya atau end device. End device itu berarti device yang paling dekat dengan user, paling dekat dengan kita ya. Ada PC, laptop, server, HP, dan lain sebagainya. Ini sesuai kebutuhan nanti digunakannya. Terus yang penting lagi untuk membangun jaringan komputer atau topologi itu kita pakai yang tanda petir ini. Ini tanda petir ini maksudnya adalah sebagai media transmisi atau sebagai penghubungnya ya. Nah, di sini nanti ada beberapa jenis kabel yang bisa dipakai. Ada kabel konsol, ada kabel strik, sama kabel crossover, fiber optik, dan lain sebagainya. Ini bisa dipilih sesuai kebutuhan nanti desain jaringan kita itu seperti apa. Caranya, ini nanti yang pertama, silakan diklik end device, klik PC-nya di sini, baru kalian klik di lembar kerjanya seperti ini. Nah, ini silakan, misalnya kita mau mengoneksikan antara PC satu dengan PC yang kedua, gitu ya. Kalau medianya sama, jadi karena kita pakai PC dengan PC, ini berarti medianya sama. Ini silakan kalian menggunakan kabel jenis crossover ya. Diingat-ingat untuk media yang sama ini pakai crossover. Nanti caranya kabelnya diklik, terus kemudian ini ditaruh di sini, dipilih fast Ethernet. Nah, yang perlu diketahui adalah fast Ethernet itu adalah port LAN yang ada di PC atau laptop kalian. Jadi nanti jangan bingung ya, fast Ethernet itu apa. Di sini sudah terlihat ada segitiga hijau. Ini berarti sudah terhubung, tapi dia belum bisa mengirim pesan karena belum terkoneksi. Nah, terus kemudian cara untuk mengoneksikannya gimana? Nanti kalian klik PC-nya, kalian klik PC, salah satu PC-nya, jadi akan tampil untuk tampilan di dalam PC-nya tersebut ya. Di Cisco Packet Tracer ini hampir sama dengan PC sebenarnya. Jadi ini tampilan awalnya. Nah, ini kelihatan ya ada lampu LED hijau, ini berarti PC-nya lagi nyala. Nanti kalau ini diklik berarti PC-nya mati, seperti itu ya. Terus kemudian ini diklik desktop. Nah, silakan kalian masuk ke desktop, terus di setting IP configuration-nya. Silakan setting IP address-nya. Maksudnya IP address itu adalah sebagai alamat, ya, alamat yang akan dituju. Misalnya kita lagi mau ngirim barang nih, kan harus ada alamatnya ya, biar nanti nggak nyasar barangnya. Mengirim pesan atau mengirim informasi juga sama seperti itu. Jadi ada alamat tujuannya. Nah, alamatnya silahkan disetting. Kalian misalnya 192, 168.10.2 seperti itu. Subnet masknya silahkan diklik saja. Nah, pasti dari kalian juga bertanya, itu maksudnya subnet masknya itu harus itu nilainya atau bisa diganti dan lain sebagainya. Nah, untuk materi IP address dan subnet mask akan lebih saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi untuk sekarang silahkan dilakukan kegiatan simulasi topologi jaringan terlebih dahulu. Terus kemudian yang dipastikan lagi adalah di sini kalian harus pilih statik. Statik itu berarti IP-nya disetting sendiri secara manual. Nah, nanti kalau misalnya ini diklik DHCP, berarti IP-nya itu mengikuti. Jadi dia otomatis mendapatkan IP, gitu ya. Silahkan semua PC-nya tadi disetting IP address-nya. Terus kemudian nanti kita akan melakukan tes koneksi. Tes koneksi ini adalah untuk mengetahui apakah komputer satu dengan komputer yang lain itu sudah terkoneksi atau sudah bisa mengirim pesan, seperti itu ya. Nah, ini kita coba tes koneksi. Caranya adalah diklik command prompt, nanti silahkan diklik ping spasi alamat IP tujuan. Misalnya ini alamat IP tujuan yang saya setting ini tadi 10.3 gitu ya. Terus kemudian kalian enter. Nah, di sini sudah terlihat kalau ada replay
berarti dia sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi berarti sudah bisa mengirim pesan, gitu ya. Nah, nanti tandanya kalau tidak terkoneksi seperti apa? Misalnya ini saya kasih IP 4 gitu ya. Nanti kita lihat karena IP-nya tadi nggak ada IP 4, hasilnya seperti apa? Nanti akan ada hasil RTO atau request timeout. Berarti ini tidak terkoneksi. Kalau ada masalah seperti ini nanti dilihat lagi untuk sisi IP address-nya. Gitu ya. Nah, kita mulai lagi untuk setting gimana caranya men-setting kalau dengan media yang lain. Ini tadi PC dengan PC. Sekarang kalau misalnya kita buat ada PC atau komputer, nah, terus kita pakai network device. Ada perantaranya lagi. Ini namanya switch, gitu ya. Karena ini medianya berbeda, maka nanti dipilih kabel straight, ya. Jadi ingat, tadi kalau yang sama itu pakai cross, kalau yang berbeda ini nanti pakai straight, ya. Silahkan diklik di sini fast Ethernet, kemudian dipilih kabel straight through-nya. Silahkan, ini di setting seperti ini. Nah, silakan tunggu beberapa saat sampai nanti semuanya berwarna hijau ya. Kalau berwarna hijau berarti dia sudah terhubung. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu dari penjelasan ini. Barangkali tadi ada yang terlewat ya. Itu setting IP-nya di mana ya, Bu? Oke, untuk yang masih terlewat tadi masalah setting IP, silahkan kalian klik PC ya, PC-nya silahkan diklik, terus kemudian nanti ditulis ini, kalian masuk ke desktop. Jadi sebentar, ini saya hapus dulu. Diingat, ini ada desktop ya, desktop, terus kemudian pilih IP configuration. Nah, kalian bisa setting di sini IP address-nya. Jangan lupa subnet mask-nya juga diklik ya, nanti biar muncul tulisannya seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas semuanya, ini silahkan kalian lanjut aktivitasnya. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, terus kemudian menyelesaikan apa yang sudah ada di LKPD. Baik, ini waktunya kalian untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk Mbak Anggun, silakan bergabung dengan kelompok 1 dan Mas Pipin silakan bergabung dengan kelompok 2 ya. Silakan dikerjakan apa yang ada di LKPD. Oke. Waktunya bisa dimulai dari sekarang. Nah, untuk pengerjaannya dari kelompoknya Mas Pipin, kira-kira ada yang kesulitan enggak? Bentar, Bu, komputernya agak lemot. Oke, ya. Tapi kelompok yang lain, apa namanya, anggota kelompok lain, bawa laptop semua kan ya? Bawa, Bu, semua, Bu, laptop. Oke. Nggak apa-apa dibagi tugasnya ya, biar nanti bisa semuanya. Untuk dari kelompoknya Mbak Anggun, gimana? Lancar? Kelompok saya baru topologi star, Bu. Oke, baru Tree-nya topologi. belum. Oh, tree-nya belum. Oke. Kalau ngerjainnya satu boleh nggak, Bu? Wah, harus lengkap ya. Nanti LKPD-nya kalau cuma satu, nanti nggak lengkap, nanti nggak dapat nilai maksimal. Gitu. Silahkan dimaksimalkan, mumpung masih ada waktu, silahkan dicoba lagi ya. Kalau Ya, ada baik, Bu. kesulitan, silahkan boleh ditanyakan. Tadi untuk menghubungkan switch ke PC pakai kabel apa ya, Bu? Saya lupa, Bu. Oke, untuk menghubungkan ini ya, sebentar saya perlihatkan dulu. Jadi di sini untuk menghubungkan antara switch dengan PC itu yang perlu diingat karena ini medianya berbeda ya. Jadi kalian harus pakai kabel straight through. Ini yang ada di sini. Nah, ini ada tulisannya di bawahnya ini, straight. Jadi silahkan diklik di sini. Nah, ini juga bisa nanti kalau misalnya kalian butuh dari switch ke router karena medianya kan berbeda juga, pakai kabel straight juga. Tuh.
Ya, diingat ya, untuk PC ke Mm. PC nanti pakai kabel yang cross ya, karena medianya sama. Kalau switch ke switch, Bu, Kalau switch ke switch gimana ya kira-kira? Nah, medianya sama apa berbeda kalau switch? Switch ke switch. sama, Nah, kalau sama, Bu. sama berarti apa? Pakai kabel apa? Kalau media yang sama. Cross. Yo. Nah, benar. Oh, Pakai gitu. yang sama, Ya, cross ya, karena memang medianya ya, sama gitu. Paham ya? Oke. paham, Em, Bu. jadi gini, untuk progresnya bagaimana kelompoknya Mas Wipin tadi? Sudah Bu, sudah selesai Bu. Oh, sip. Sudah selesai ya. Soalnya sudah dikerjakan juga. Sudah semua. Oke, sudah semua. Kalau sudah semua boleh dikirim ya LKPD-nya. Nah, Siap. teman-teman anak-anak yang lain kalau LKPD-nya sudah selesai boleh langsung dikirim ke Google Classroom ya. Nanti kita akan bahas bersama. Gitu. Baik, kita Sudah, tunggu Bu, dulu. sudah dikirim. Oke, nah ini sebentar saya bukakan dulu di sini untuk LKPD-nya. Jadi di LKPD ini tadi ada satu soal ya yang Bu Ike kasihkan studi kasus biar kalian semakin paham untuk menganalisis jaringan atau menganalisis desain topologi jaringan itu. Oke, ini dari kelompoknya Mas Bibit ya. Wih, ini lengkap ya LKPD-nya sekilas. Sudah semuanya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini studi kasus yang tadi, tantangan yang tadi, kalau ada dua komputer, dua anak cabang, ini kira-kira gimana ya desain topologinya? Jadi ini mereka menjawab pakai topologi star. Tadi Bu Anggun juga bilang atau pakai topologi star gitu ya. Nah, Ya, betul, Bu. sekarang Bu Ika minta dari kelompoknya Mbak Anggun untuk topologi star yang dibuat tadi, apakah juga sama seperti ini bentuknya? Atau Kurang berbeda? lebih, Bu. Ya, Oh, karena kurang ada lebih. switch buat mengatur, Bu. Oke, ada switch-nya juga. Nah, di sini ada yang namanya router ya, yang perlu kalian ketahui. Router itu adalah untuk menghubungkan antara network satu ke network yang lain. Gitu. Terus, kemudian, eh, kira-kira nih, nah, ada kesulitan nggak untuk membuat topologi jaringan star ini? Kira-kira dari kelompoknya Mbak Anggun, Ada, Bu. ya? Gimana? Saya keliru IP-nya, Bu. Mau keliru IP-nya? Yang Iya, settingan di sini ya? iya, settingan IP-nya, Bu. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa disiasati ya. Di sini tuh di kelompoknya Mas Pipin ini sudah dituliskan IP address-nya berapa biar nggak lupa. Jadi gitu ya. Silahkan nanti juga dilakukan hal yang sama. Jadi ditandai ini PC yang sudah disetting, mana yang belum. Karena apa? Semua PC itu harus disetting IP address-nya biar nanti semuanya bisa terkoneksi. Gitu. Oke, mungkin dari kelompok lain, apakah ada kendala dari kelompoknya Mas Pipin? Gimana? Oh, ini pengerjaannya sudah lumayan lengkap ini ya. Ada tes koneksinya juga. Sudah semua Bu. Sudah ya? Oke, jadi ini ada topologi tree. Ya, ini ada topologi tree. Kelihatan ya bedanya. Kalau topologi tree ini nanti ada hierarkinya atau ada sesuatu yang bertumpuknya ya. Di sini ada switch dari atas yang satu, terus kemudian dibagi lagi ke switch selanjutnya. Nah, nanti biasanya ini di atasnya itu juga ada lagi mungkin router, terus digabungkan router selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau yang tree ini lebih ke kayak pohon, semakin ke bawah nanti jaringannya nanti semakin banyak kayak gitu. Nah, bisa dibedakan ya kalian antara topologi yang sudah dibuat, ini topologi star dengan topologi tree. Nah, karena apa? Kalian harus bisa ini menganalisis
perbedaannya apa, kelebihan dan kekurangannya apa, gitu ya. Nah, gini, kalau misalnya ada PC1 di sini nggak connect, nah, atau PC1 di sini belum disetting IP address-nya. Nanti kalau ada pesan yang akan masuk, ingin nanti kemungkinan dia tidak akan bisa, atau misalnya ada PCA ini, dia lagi error PC-nya. Nah, pastinya juga tidak akan mengganggu PC yang lain, tidak akan mengganggu jaringan lain. Itu kelebihannya untuk topologi tree, seperti itu ya. Nah, karena ini sudah selesai semua, kayak ini ada kesimpulannya juga. Terus, nah ini, saya mau bahas untuk yang soal. Soalnya ini harus dikerjakan ya, karena ini bagian dari apa namanya, tes pengetahuan. Jadi, ini ada studi kasus warnet memiliki 10 komputer, ada satu server, ada satu switch. Gimana gambar topologinya? Oh, ternyata digambarkan seperti ini. Untuk kelompoknya Mbak Anggun, apakah juga sama dengan topologi tree atau pakai topologi yang lain untuk tugasnya yang ini? Kita baru start, Bu. Tadi tree-nya Oh, gagal. iya, baru start. Oke, enggak apa-apa. Nah, nanti diperbaiki lagi ya untuk topologi apa yang kedua. Silakan dibuat lagi. Bu, itu kasih batas waktunya untuk mengerjakan LKPD sampai dengan hari ini ya. Hari ini harus dikumpulkan. Ya, Tapi Bu. nanti kalau misalnya belum dikumpulkan, mohon maaf, minggu depan kalian harus melakukan remedial. Karena apa? Biar benar-benar bisa, ya, gitu. Oke. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, mungkin ada pertanyaan dari kalian semuanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya nih. Jadi menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa? Mbak Anggun, apa yang didapatkan atau apa yang dirasakan dari pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Jadi saya lebih tahu jaringan. Ternyata banyak ya, Bu, topologinya ya, Bu. Ada Iya, topologi star sama tree. Tadi untuk yang ternyata dalam membentuk topologi butuh setting IP juga ya, Bu. Saya pikir benar. langsung dirangkai kabel aja, Bu. Nanti nggak bisa connect kalau dirangkai kabel saja ya. Karena Oh, kita harus ya. memastikan nanti apakah benar-benar bisa mengirim pesan atau enggak gitu. Nah, Berarti yang di ya, warnet-warnet, berarti yang di ya, warnet-warnet dia setting juga ya, Bu? Nggak cuman pasang kabel ya? iya dong. Nah, kalau Oh, penasaran gimana nyeting-nyetingnya, itu minggu depan. Jadi oh, kegiatan pembelajaran minggu depan kita akan praktek secara langsung. Gimana nanti topologi atau dari topologi desain yang kalian buat ini, kita rancang secara langsung jaringan komputernya seperti apa, gitu ya. Nah, eh, untuk hari ini, karena waktunya sudah habis, Bu Ika akan menyimpulkan bahwa kegiatan hari ini kalian sudah berhasil membuat desain topologi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, kalian sudah bisa menganalisis juga kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing topologi. Jadi, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Kalian luar biasa. Tetap semangat. Minggu depan pasti akan lebih seru lagi ya. Tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai nggak masuk ya minggu depan, karena kita akan praktek secara langsung ya. Itu. Jadi jaga kesehatan, kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Karena waktunya sudah menunjukkan itu. pukul 12 dan hari ini harus apa namanya? Waktunya istirahat. Sebelum bel kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa ya, supaya ilmunya juga bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih anak-anak hebat. Terus belajar dengan semangat ya. Jangan sampai kalian lelah untuk belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Sip. sama-sama.